Ilmu tasawuf itu apa? Jadi ilmu tasawuf itu, saudara, adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Yang namanya ilmu tasawuf itu, saudara, adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang hal ihwal jiwa. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang membahas tentang seluk-beluk hati dan yang ada di dalam hati, baik sifat-sifat baiknya maupun sifat-sifat buruknya. Di dalam diri kita ini ada karakter baik, ada karakter jahat. Semua kita ada akhlak baiknya, ada akhlak jahatnya. Itu semua kita. Maka ketika Idul Adha, kenapa yang disuruh dipotong adalah binatang, ternak? Ada apa itu? Karena karakter kita ini ada karakter kayak binatang ternak, ada karakter kayak binatang buas, ada karakter malaikat, ada karakter setan. 4 tuh. Yang disingkat ada karakter baik, ada karakter buruk. Begitu, karakter baik, karakter buruk dalam diri kita. Kenapa yang dipotong tuh hewan? Kambing, sapi, kebo, unta. Kita ada karakter kayak begitu tuh. Jadi yang namanya karakter kambing, pengennya hardolin, dahar modal ulin. Begitu, harmoko, dahar modal ngaroko. Pengennya main-main, makan, tidur, makan, tidur. Kayak sapi, kerja, istirahat, makan, pulang ke komplek, kandang namanya. Tidur, besok kerja, siang makan, kerja lagi, sore pulang. Ada tuh karakter kayak begitu. Pagi berangkat kerja, siang makan istirahat, kerja lagi, sore pulang ke kompleknya untuk tidur. Besok begitu, nggak kenal zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini karakter binatang yang kayak begitu. Udah makan, ditawarin makan sama temennya, perutnya udah kenyang habis makan. Temennya nelpon, "Bang, di mana?" "Di rumah." "Emang apa?" "Ini mau makan pala kakap pondok jagung." Siap, padahal baru makan. Ada yang kayak begitu? Ada nggak? Ada. Ngaji nggak orangnya nih? Yang mana ini? Tuh, ada aja. Ini karakter binatang. Nah, itu diantara hikmah dengan kita suruh motong yang namanya kurban. Kalau saudara, nih mohon maaf, bisa dirasain bagi yang sudah ngurban. Kalau saudara sudah ngurban, motong tuh kambing atau sapi, udah ngurban bener-bener, coba lihat Idul Adha. Apakah dia tambah rakus melihat daging? Biasa. Enggak pengen rebutan. Enggak. Begitu, biasa aja. Coba direnung-renungin. Itu ada. Ngorban pengen. Tapi ketika taruh daging, udah yang lain aja. Gitu. Begitu. Enggak kayak kita. Udah dapet aja. Pakai dia kata. Kakinya ngacung. Pakai pici. Ini belum. Dapat 2 aja airnya. Begitu. Begitu. Ada aja. Itu pastikan belum ngorban kayak begitu. Nyuruh doang. Kenapa? Karakter binatangnya belum dia buang. Begitu. Itu begitu, saudara. Ini karakter namanya.
Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang dipelajari, yang membahas ahwalun nafas, seluk-beluk hati, seluk-beluk jiwa. Di dalam ini ada sifat terpuji, ada nerimo, qanaah, ada zuhud, ada pengen dekat dengan Allah, ada. Begitu, ada. Cuman kadang pengen deket tuh adanya kalau mentok. Kalau udah mentok nih urusan, udah buntu banget, baru mana itu sejadah ya, mana itu tasbih. Ada tuh kayak begitu tuh. Nunggu mentok baru ingat Allah. Kaya-kaya Allah itu kayak dokter. Di mata dia, dia butuh kalau dia lagi sakit. Lagi sakit baru ke dokter. Kalau sehat ke dokter enggak? Kagak. Kalau ada masalah baru nyari Allah. Kalau hidupnya tenang-tenang aja, Allahnya hilang. Ada enggak yang model begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ini nih Allah disamakan sama dokter di mata dia. Butuh sama Allah kalau ada problem doang. Nah, supaya bener nih. Bukan kayak begitu, emang Allah kayak dokter apa? Begitu. Itu begitu, saudara. Di dalamnya ada sifat rakus, ada sifat dengki, ada manusia, ada dengki, ada sombong, ada marah, ada. Dan tasawuf ilmu bukan menghilangkan marah, enggak ada. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu untuk mengelola karakter. Kapan dipergunakan, bukan ilmu yang menghilangkan. Kalau saudara punya duit, ilmu tasawuf bukan supaya saudara enggak punya duit. Dengan tampilan compang-camping bajunya, dengan muka kusut, dekil, biar dilihat orang sufi. Iya benar, ente sufi, sulit finansial. Apaan? Sulit finansial. Bukan begitu. Tasawuf itu bukan kita berhenti jadi pejabat. Enggak mau saya. Bukan. Ilmu tasawuf bukan menghilangkan, mengelola. Nabi Sulaiman duitnya banyak. Enggak ada sejagat ini sebanyak Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Diriwayatkan kunci lemari duit. Ini duit, berangkas, lemari. Ini kuncinya doang. Diangkut sama 100 unta. Biar gampang, 100 kontainer. Ora keangkut. Apanya tuh? Kunci lemari, yang lemarinya isinya duit semua. Kira-kira kaya apa miskin? Hah? Kaya apa miskin tuh? Kaya banget. Kalau saudara nih yang hadir yang dikata kaya nih di Parung Serap ya. Begitu. Kira-kira kunci lemari duitnya pakai kelingking masih keangkat enggak? Ya Allah. Enggak ada apa-apanya dibanding Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya. Tapi Allah angkat bukan sekedar jadi wali, bukan sekedar jadi ulama, tapi jadi nabi. Itu maknanya harta tidak menghalangi kedekatan dengan Allah. Karena tasawuf bukan menghilangkan, tapi memberdayakan, memproses, mengelola. Bagaimana cara menggunakan ini? Begitu. Korun, duitnya banyak. Korun, zaman Nabi Musa. Banyak banget duitnya, korun. Tapi enggak bisa memprosesnya. Akhirnya sama Nabi Musa didoakan biar mendem. Bukan hartanya doang, ame korun-korunnya. Mendem semata kaki. Kata Nabi Musa, terusin ya Rob, sedengkul ampe tenggelam. Sedada, mendem, hartanya mendem. Sampai menjadi istilah. Ada orang dari Parung Serap nyari harta karun.
Emang Karun kecil leduk. Dia di Mesir. Begitu. Itu nyari ke batu tulis harta Karun. Nggak ada. Begitu. Ini istilah. Sampai. Saking duitnya banyak. Tapi terlaknat. Berarti bukan duit banyaknya yang terlaknat. Hatinya mensikapi harta. Bila Nabi Sulaiman dengan hartanya bisa mulia dan dekat dengan Allah, maka Qarun sama persis dengan hartanya menjadi terlaknat dan jauh dari Allah. Enggak mungkin harta baik buruk, tapi orangnya yang akan disebut baik dan buruk. Marah begitu. Marah. Tasawuf bukan menghilangkan marah. Itu tasawuf. Tapi mengelola marah. Enggak boleh kita marah tuh hilang dalam diri kita. Dilarang oleh agama. Kita enggak ada marah. Lah motor kita diambil maling, nyengir aja. Orang apa namanya? Orang apa namanya? Gila. Lah begitu. Lah bininya ada yang gandeng-gandeng, dia senyum-senyum aja. Orang apa namanya? Lah gila. Jadi marah itu kapan? Begitu. Dan itu yang ngajarin ilmu tasawuf. Kapan? Begitu. Sedekah bagus. Kalau bagaimana? Begitu. Ada orang sedekah di atas panggung. Kalau ada hajatan tuh. Apa namanya? Nah. Itu bukan sedekah. Kencang banget. Kayaknya pernah itu. Tuh saudara, jadi ada prosesnya. Ada prosesnya. Begitu. Bagaimana cara memproses ini? Jabatan. Nabi Yusuf pejabat tinggi. Namanya Aziz. Aziz itu presiden. Gitu. Jadi zaman dulu sebelum Fir'aun, Mesir tuh menyebut raja tuh namanya Aziz. Baru masa kemudian Fir'aun itu disebut Fir'aun. Itu Fir'aun itu bukan nama orang. Gelar raja. Namanya Fir'aun Nabi Musa Walid bin Mus'ab. Nama aslinya. Di Mesir tuh di museumnya Ramses 22. Gitu. Jadi presiden ke-22. Begitu. Fir'aun ke-22. Begitu. Itulah Fir'aun Nabi Musa. Jadi bukan nama orang Fir'aun. Gelar raja. Gelar raja. Kalau kita orang presiden. Presiden itu bukan nama orang. Begitu. Panggilan tertinggi. Nabi Yusuf raja. Tapi jadi wali, jadi ulama, jadi raja. Maknanya jabatan bisa membuat dekat dengan Allah. Sebagaimana jabatan bisa membuat jauh dengan Allah. Tasawuf bukan untuk menghilangkan, tapi mengelola. Orang miskin kalau belajar tasawuf, dia tidak bakalan ngiri, dia tidak bakalan ngapa, biasa aja. Susah, tidak merasa susah. Orang kaya, kalau enggak ngaji tasawuf, yang ada puyeng mulu. Yang ada puyeng mulu. Saudara aja belum ngobrol tuh sama orang kaya. Ngelihat doang dari luar. Enak tuh orang. Belum ngobrol. Coba aja diajak ngobrol tuh. Yang dikata kaya. Kata dia, aduh ampun banget. Mana bos di kantor ngomel-ngomel. Bini udah kayak kaleng rombeng. Anak kagak denger. Usaha mencret. Dia lagi puyeng. Kita kagak tahu. Belum ngobrol. Langsung doa. Ya Allah ya Rabbi. Saya pengen kayak dia. Allah ijabah. Apanya? Puyengnya. Dia lagi ngapain? Lagi ngapain? Puyeng. Kita pengen kayak dia. Doanya orang miskin. Manjur nggak? Manjur. Maka alhamdulillah dikasih juga sama Allah. Apanya? Puyengnya. Kita belum ngobrol sama dia. Udah pengen kayak dia aja. Ntar dulu. Dilihat dulu. Belum tentu. Begitu. Lah kita punya mobil Avanza ya kan. Mobil kita. Lah
apalagi di depan mobil Alphard. Begitu, mobil Alphard. Kita bilang, gua pengen kayak orang itu. Naik mobilnya Alphard. Allah ijabah. Begitu. Allah ijabah. Hilang mobilnya. Jadi kayak dia naik Alphard. Dia itu bengkel lagi nyobain. Test drive. Nyobain. Akhirnya kita kayak dia, kagak punya mobil. Orang kita pengen kayak dia. Begitu. Dia baru nyobain nih mobil udah bener apa belum nih. Begitu balancingnya. Begitu. Kita pengen kayak dia. Ya Allah ijabah doanya orang miskin. Ini yang menyebab kita susah. Selalu pengen kayak dia. Yang kita kagak tahu dia senang apa susah. Begitu. Kita nggak paham. Lah, orang rumahnya gede, kamarnya aja segede Ittihad. Kamarnya. Ada nggak di Parung Serap segede gini nih kamarnya? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Yang jujur nih, ada nggak? Nggak ada. Tapi saya temuin orang di wilayah Bintaro. Kamarnya segede ini. Masih kecilan kayaknya ini. Dibanding kamarnya. Beneran. Tuh rumah luasnya 5.000 rumah. UJ pertama-tama sebelum naik-naik di situ. Kolam renangnya 5.000. Beneran. Begitu, bukan canda. Masih ada. Begitu. 5.000 rumahnya. Luasnya. Gede apa kecil tuh luas 5.000 tuh? Begitu. Kira-kira dibikin kontrakan dapat berapa tuh? Nah, ente kan tuan-tuan kontrakan ini. Tuh begitu. Ini ada orang rumahnya besar, yang saya maksud. Orang rumahnya besar itu kalau Sabtu Minggu ke puncak. Sabtu Minggu ke puncak. Ditanya, "Bang, kenapa ke puncak?" "Sumpek gue." Loh, coba. Rumahnya gede. Dia sumpek. Kira-kira yang sumpek apanya? Apanya? Hatinya. Ilmu tasawuf, ilmu membedah seluk-beluk jiwa. Bagaimana biar enggak sumpek? Ada orang rumahnya RSSS, anaknya banyak. Begitu. Apa RSSS? Hah? Apaan? Hah? Gimana? Rumah sangat strategis sekali. Kalau udah ngaji tasawuf begitu. Rumah sangat, bila tempat ke dapur deket, bener nggak? Ke sumur deket, ke kasur deket, ke ruang tamu deket, ke meja makan deket, ampe tuh bini dari dapur bangunin laki pakai kaki doang nyampe, "Bang." Gitu. Ini kalau tempat kemana-mana dekat, tempat apa namanya? Dia anak banyak, rumah kecil begitu, enggak pernah ke puncak, tenang, begitu. Jadi sebetulnya luas dan sempit itu dari tempat apa dari sudut pandang hati. Nah ini nih saudara, ngaji tasawuf nih biar kita nggak berasa sempit. Ini jalan menuju Ittihad sempit banget. Kagak. Tandanya orang saban hari aja keluar masuk biasa aja. Bener nggak? Jadi ini urusan hati. Hati. Semuanya. Tapi bila hati itu tertutup, yang dia lihat aja kagak kelihatan. Ada laki sama bininya, "Mah!" Tuh, sampai kenceng banget ngomong. "Lu punya mati apa kagak?" Lah, punya mati apa kagak? Itu dua kagak kelihatan di depan. Kenapa tuh? Ini hati tertutup. Karena itu ilmu tasawuf ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ilmu yang membahas dengan ilmu itu dapat diketahui seluk-beluk hati. Seluk-beluk hati.
dalam ilmu itu. Kenapa ada orang di kantor kerjanya males-malesan, nyantai-nyantai, baru ada bos gerasak-gerusuk. Kenapa? Dia tidak paham hatinya bahwa posisi yang dia punya sekarang dia dudukin, yang ditangisi banyak orang bertahun-tahun pakai tahajud pengen jadi ASN, enggak diterima-terima. Sampai ada dia bayar-bayar, kagak keterima juga. Lah, posisi itu yang diimpikan banyak orang kita punya. Lalu kita enggak sadari ini nikmat dari Allah, sehingga kita selagu-lagunya ini urusan hati. Begitulah hidup. Kalau kita sekarang belum punya anak, sampai ni hari, maka kita nggak bersedih. Kenapa? Ketika belum punya anak nggak bersedih. Dia berkata, Alhamdulillah, saya walaupun nggak punya anak sampai ni hari, saya punya gandengan, punya pasangan. Sebab ada orang ketika pergi ke KL, ke Malaysia, dia lihat itu Petronas, nangis, gegerungan, dia nangis, dia kata, ya Allah ya Rabbi, gedung aja punya gandengan, saya sampai ni hari 2025 masih jomblo aja. Ada nggak kayak gitu tuh? Jadi saudara, hati. Kalaulah kita punya anak belum nurut sama kita sampai ni hari yang kata kita pusing, nomor satu, alhamdulillah, Allah beri kita anak keturunan. Banyak orang nangis-nangis ke dokter, sampai ke Singapura kemana, pengen punya keturunan, sampai bayi tabung. Saya punya anak, belum nurut doang, minta sama Allah. Itulah tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan saudara harus berhenti dari kantor, jaga toko berhenti, bukan. Ilmu mengelola hati, mensikapi hidup, itulah ilmu tasawuf. Bikin tenang ilmu ini. Apa materinya ilmu tasawuf itu? Materi yang dibedah adalah jiwa. Karena di dalamnya ada karakter baik, karakter buruk. Tujuannya pengaji tasawuf ini semacam Minhajul Abidin. Tujuan ngaji ini bagaimana supaya kita bisa membersihkan akhlak buruk yang ada dalam diri kita, sehingga Allah bisa isi dengan akhlak baik pada hati kita. Namanya ngaji 3 huruf, itulah ngaji tasawuf. Kha, ha, jim. 3 doang ngajinya. Kha, ha, jim. Inilah ngaji tasawuf. Kha, mohon maaf, huruf yang titiknya di atas. Sombong, congkak, selagu-lagunya, kagak ibadah, kagak apa. Kha, titiknya di atas. Ini kudu dihapus. Kalau udah diusak, hilang jadi hak. Tapi nggak hilang, akan muncul titik di bawah dengan sendirinya. Namanya jim. Apa sih kha? Kha itu takhliyah. Kha itu akronim singkatan dari takhliyah. Apa takhliyah? Membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Ha artinya tahliyah. Apa itu tahliyah? Menghiasi batin kita, menghiasi hati kita dengan akhlak-akhlak terpuji. Kalau udah ha, pasti bakal jim. Jim itu tajalli. Dia bakal merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia bakal merasakan di dalam batinnya Tuhan itu ada. Tuhan itu maha baik, Rahman, Rahim, Salam, Kudus, seterusnya. Itu begitu. Gambarannya begini saudara, biar gampang. Ini rumah. Ini rumah kita. Rumah itu ada kabang-kabangnya.
Tahu kabang-kabang nggak? Yang di atas itu apa kalau orang Parung Serap? Kabang-kabang. Tuh, ada kabang-kabangnya di atas, ada sampah. Banyak di rumah tuh. Itu rumah banyak sampahnya. Ini orang rumah banyak sampahnya malah beli sofa, beli mebel. Beli sofa ditaruh. Beli apa lagi ya? Gucci segala macam. Tindakan ini benar apa salah? Salah. Menarik nggak rumah itu? Kenapa nggak menarik? Banyak kabang-kabangnya. Jadi kudunya bagaimana dia? Bersihin dulu. Kabang-kabang itu sombong, rakus, obrolannya dunia mulu, begitu. Ngomongin laki sendiri sama temennya sebelum guru datang. Ampun banget po, laki gua geblek banget, geblek. Ada nggak orang yang kayak begitu? Kan parah. Lakinya digeblekin. Saya udah tanya orang Betawi tempo dulu, "Ba, geblek itu apa?" Kata dia, geblek itu babanya goblok. Innalillahi. Innalillahi. Berarti lakinya goblok banget. Geblek tuh. Begitu kan kurang ajar banget tuh bini. Tapi enggak sebatas itu yang mengherankan. Dia kata lakinya geblek. Itu pas malam dia tidur sama orang geblek. Coba pikirin. Coba pikirin. Orang yang tidur sama orang geblek, orang apa? Iya geblek juga. Situ geblek. Begitu. Kan nggak benar. Dan ini ilmu tasawuf. Bersihin dulu tuh. Namanya tahliyah. Nah ini tasawuf. Baru tahliyah. Dihiasi dengan akhlak yang baik. Saudara jangan langsung pakai baju baru. Mandi dulu. Udah bersih. Baru pakai baju baru. Saudara nggak bakalan bisa syukur. Saudara nggak bakalan bisa zuhud. Saudara nggak bakalan bisa qanaah. Kalau saudara nggak buang ini yang buruk-buruk nih, bagaimana ini kudu di sortir. Ah, ini tasawuf. Sampai dia benar-benar hidup itu nikmat. Ketika dia sudah mendapatkan tajalli, orang bakal berkata, dia ke masjid Ittihad pakai tongkat. Udang kongkong, bongkok jalannya. Sampai dikatain sama orang tuh orang ruku apa diri, saking bingungnya. Dia ke masjid pakai tongkat. Ada yang bantu doa, ya Rob, kasih tuh orang tuh sehat. Dia marah. Beri dia sehat, dia ngamuk. Ngomong apa kamu? Biar bapak sehat, mau naik ke masjid aja susah, pakai tangga, puyeng banget. Biar sehat kan enak. Jangan. Ini sehat tuh. Kalau tajalli udah dapet. Ini sehat. Sehat dari mana? Jalan aja susah. Dengkulmu kotek-kotek. Masih pakai tongkat segala macam sehat. Ini sehat. Jangan kamu doa kayak begitu. Berhenti kamu doa begitu. Kenapa? Kalau gua dibalikin kayak dulu, ke Tegal Rotan lagi. Ini sehat. Bungkusnya doang sakit. Dulu gua sakit, tapi kelihatannya sehat. Ke masjid kagak nyampe-nyampe. Lewat mulu. Puncak nyampe, Anyer nyampe, masjid kagak nyampe-nyampe. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ilmu tasawuf nih, ilmu ini saudara. Belajar tentang ini nih. Apa hukum belajar tasawuf? Sebagaimana penjelasan yang pertemuan yang lalu, hukumnya fardu ain. Muslim yang 15 tahun ke atas kudu belajar ilmu seluk beluk jiwa. Ilmu hati. Belajar. Biar kita tenang. Kalau belajar tasawuf, orang belajar tasawuf itu enak hidupnya, enggak bakal mumet-mumet. Ibu-ibu belajar tasawuf, lakinya ngasih duit dikit, enggak stres.
Iya, kalau udah belajar tasawuf, dikasih duit dikit. Lah, ini bagaimana biar cukup ini? Lakinya ngasih duit coba berapa? 10.000. Lalu dia minta, hari ini pengen makan daging sapi. Coba. 10.000 pengen daging sapi. Dia kagak marah. Orang tasawuf. Udah belajar. Dapat apa? Kagak. Karena udah belajar tasawuf. Maka ketika zuhur, ditanya sama lakinya, mana daging sapi itu di meja makan, bang? Ini apaan? Royco, rasa daging sapi. Royco. 10.000 pengen dapat daging. Jadi dia bisa, enggak marah. Begitu enggak marah. Tapi kalau orang enggak baca tasawuf dibagi sama lakinya 20.000, 20.000. Dia ngamuk. Hari gini 20.000 dapat apa, Pak? Lu memang dasar laki geblek kagak bisa nyenengin bini. Coba digeblek-geblekin. Laki aja udah stres tuh, Gojek emang dapatnya segitu. Ngebit kalah mulu. Sampai tangan bilang nih tangan, kenapa nih ya sial mulu begitu. Dia kate. Kayak begitu, saudara. Dikasih 20.000. Hari gini 20.000 dapat apa? Kecil amat. Daripada ngurusin lu, mendingan gua ngaji aja ada keitihad. Begitu kata dia. Tapi di jalan dia ngobrol sama temennya, "Pok, apaan? Ada recehan nggak?" "Ada recehan." "Emang apa?" "Gua mau ngamal di majelis." "Emang duit lu berapa, Pok?" 20.000. "Mau aja." Tak kegedean. Lah tadi kekecilan sama laki. Dapat apa? Sekarang bilang kegedean. Ini kagak bener nih, kagak bener. Nah, ilmu tasawuf tuh mendandani begitu tuh. Jangan ngomong sembarangan. Ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf itu, saudara, pengambilannya dari Quran, pengambilannya dari hadis, pengambilannya daripada kalam-kalamnya para wali-waliullah. Inilah sekelumit gambaran tentang ilmu tasawuf, saudara. Tapi kita perjanjian ngajinya 45 menit. Udah lewat ini. Oh belum. Takut dosa doang kalau lewat, korupsi lagi ya kan. Tuh saudara. Ini ilmu tasawuf dan kita baru pembukaan. Barangkali teman-teman kita ngasih kitabnya fotokopi. Mungkin karena kitabnya rada mahal, mungkin pengurus akan menyediakan bukunya mungkin agar supaya tidak bentuk lembaran. Besok pertemuan mendatang, begitu ya? Begitu, baik. Kurang lebih demikian ngaji kita. Segini dulu, kita baru bismillah dan belum kita terangkan korelasi bismillah dalam ilmu tasawuf. Sekelumit ini dari ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.